Shalom teman-teman yang terkasih, khususnya teman-teman yang ada di Setri Biak. Terima kasih untuk kesempatan yang teman-teman berikan bagi saya untuk bisa melayani bersama-sama dengan teman-teman dan khususnya untuk Pastor Arif beserta dengan istri dan keluarga, bahkan seluruh pengurus yang ada, teman-teman yang melayani bersama-sama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya sendiri Victor Retra Ubun. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah pernah jumpa ataupun kenal. Saya sendiri melayani di GBI Rock Ministry Sorong. Hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang relevan. Apa itu relevan? Nah, kata relevan ini sendiri menjadi sebuah kata yang begitu sangat booming, khususnya di eh, akhir-akhir tahun, mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Banyak pengajaran-pengajaran yang pun kita dengar yang mencoba untuk menjelaskan bahkan mendorong kita sebagai gereja untuk mari kita harus menjadi gereja yang relevan dengan dunia ini. Harus kita lakukan sesuatu yang relevan, mari kita mengajarkan sesuatu yang relevan dan sebagainya. Nah, relevan ini sendiri adalah sebuah kemasan yang sebenarnya bisa dipakai oleh kita sebagai umat Tuhan untuk dapat terhubung dengan orang-orang yang ada di luar sana. Karena keberadaan kita itu sangat-sangat dinantikan oleh semua orang yang ada di luar sana. Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini teman-teman. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dengan kata lain, berarti memang saya, kehadiran teman-teman itu sangat dinanti-nantikan, bahkan sangat dirindukan oleh orang yang ada di luar sana. Nah, pertanyaannya buat kita, waktu kita membuat sesuatu yang relevan, waktu kita mulai terhubung dengan mereka, maka sebenarnya apa yang harus kita nyatakan? Ingat bahwa Roma tadi berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Berarti sedang ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita nyatakan. Menjadi relevan itu menjadi sangat penting, tetapi yang lebih penting daripada itu, waktu kita menjadi terhubung dengan orang yang ada di luar dengan berbagai macam kemasan yang kita buat, dengan berbagai macam hal yang kita buat, apa yang mau kita nyatakan? Nah, coba pikirkan dua pertanyaan ini buat kita semua, baik saya dan teman-teman semua. Yang pertama, hal apa yang sedang dirindukan atau hal apa yang menjadi kebutuhan oleh dunia? Yang kedua, apakah yang dibutuhkan oleh mereka yang ada di dunia itu ada pada diriku atau tidak? Nah, kalau kita lihat dalam Roma 8 sampai Roma 8 ayat yang ke-19 tadi yang kita baca bersama teman-teman, maka isu sentral dari kerinduan semua makhluk yang menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan itu bukan hanya tentang keberadaan kita, tetapi isu sentralnya mereka sedang membutuhkan satu kata, namanya ini, pemulihan. Mereka rindu akan terjadi sebuah pemulihan. Hubungannya ada dengan ayat di ayat yang ke-20. Nanti teman-teman boleh baca di situ. Mereka rindu karena mereka sedang bingung. Mereka sedang berada dalam segala sesuatu yang mereka lakukan itu, aduh kelihatannya sia-sia, sepertinya tidak punya jawaban, dan sebagainya. Kesusahan yang sedang terjadi. Mereka bekerja, namun mereka seperti tidak mendapatkan sesuatu. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan sebenarnya harus hadir untuk memulihkan. Nah, kata memulihkan di sini bukan berarti tentang oh ya kita harus datang memberikan mereka sesuatu yang baru dan sebagainya. Enggak. Pemulihan di sini dimulai dari sebuah pemikiran yang baru, sebuah paradigma yang baru yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu kalau kita baca sama-sama dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ini jadi salah satu ayat favorit saya untuk ya semuanya harusnya jadi ayat favorit ya. Tapi ini tuh berbicara kuat bagi saya khususnya di tahun ini ya. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan untuk semua teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau kita sama-sama memperhatikan ayat Efesus 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ini, maka kita akan menemukan hal-hal yang kemudian bisa memperkaya kita. Bagaimana kita harus menyatakan sesuatu bagi dunia. Waktu kita mau menjadi relevan, apa yang sebenarnya kita mau bawa? Kalau kita lihat, maka kita ada dan diselamatkan itu untuk bekerja. Ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh banyak orang yang ada di luar sana. Kita hadir untuk bekerja. Kita hadir untuk melakukan sesuatu supaya orang lain mampu melihat. Dan ingat, di ayat itu sendiri berkata bahwa pekerjaan yang baik yang Tuhan mau kita lakukan. Bahkan pekerjaan baik itu telah dipersiapkan Allah dari sebelumnya, semenjak awal. Nah, ingat bahwa waktu kita menerima keselamatan, maka tujuan kita tuh bukan ke surga. Kita mesti sepakat sampai di sini dulu ya, teman-teman semua. Bahwa tujuan kita tuh memang bukan ke surga. Tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita bisa memerintah bersama dengan Allah di bumi ini. Jadi jangan cepet-cepet dulu kita mau ke surga ya. Nah, kita dibuat dan diciptakan untuk memerintah bersama Tuhan di bumi, bukan di surga. Saya harusnya cukup hati-hati dengan statement ini, tapi memang pada dasarnya manusia diciptakan untuk bermitra, untuk bersama-sama dengan Allah, memerintah di bumi. Kita tidak pernah diciptakan oleh Tuhan untuk memerintah di surga. Kita tidak pernah diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk dia supaya kita berkuasa memerintah di bumi. Nah, sampai di sini, dua pertanyaan yang tadi tuh harusnya kita mulai sedikit mendapat gambaran. Bahwa apa yang dirindukan dan dibutuhkan oleh dunia adalah saya. Keberadaan kita sebagai gereja, keberadaan teman-teman sebagai gereja, itu sedang dirindukan oleh dunia. Keberadaan seperti apa? Keberadaan kita waktu bekerja dengan nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Waktu bekerja melalui pekerjaan baik yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, apakah yang dibutuhkan oleh dunia itu ada pada diriku atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak ada, maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Sebelum kita berbicara tentang relevan, kita harus butuh untuk mempersiapkan diri kita dulu. Supaya waktu kita terhubung dengan dunia, ada sesuatu yang bisa kita bawa. Ada sebuah pekerjaan baik yang perlu kita lakukan bersama-sama. Jadi gini, jangan terburu-buru cepat untuk berpikir bahwa oh iya ya, saya harus mau menjadi relevan. Kita harus jadi gereja yang relevan. Kehidupan kita harus relevan. Apa yang saya ajarkan harus relevan. Jangan terburu-buru dulu. Mari sama-sama kita pikirkan pekerjaan baik apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan. Kita lihat teladannya siapa? Yesus. Teladan untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya relevan itu bukan gereja tetangga atau apapun yang dilakukan oleh orang lain. Ya boleh kita belajar dari manapun, tapi saya yakin dan percaya teman-teman hadir Setri Freedom ya kalau tidak salah yang di Biak hadir dengan sesuatu yang spesial yang Tuhan mau. Saya biasanya pakai istilah itu ya di kami dan pelayanan kami pun pakai istilah itu namanya local wisdom yang Tuhan berikan. Jadi jangan terburu-buru. Nah, untuk itu mari kita bangun sebuah budaya keserupaan dengan Kristus dulu sebelum kita sampai ke hal-hal yang sifatnya kemasan atau yang tadi saya bilang relevan. Mari kita lihat sama-sama dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Teman-teman akan boleh baca saja, tapi saya akan mencoba menjelaskan dengan cepat
supaya kita bisa tahu hal-hal apa yang harus kita persiapkan sebelum kita mau masuk dalam istilah-istilah relevan dan sebagainya. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, maka dalam ayat yang pertama firman Tuhan berkata, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan." Yang pertama, supaya kita bisa membangun budaya keserupaan di dalam Yesus, maka kita harus punya identitas yang baru. Saya yakin dan percaya gembala teman-teman semua pasti sudah ngajarin tentang ini secara detail. Kita butuh ada di dalam Kristus, itu identitas kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, salib itu karya yang sangat luar biasa. Saya sering berkata bahwa salib adalah titik terpuncak waktu Yesus membangun sebuah budaya pembanding. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat, kan selama ini orang Israel selalu tertuju dengan apa yang namanya Taurat. Budaya pembanding itu menjadi peralihan dari Taurat menuju kepada kasih karunia. Nah, kita butuh untuk terus mengingatkan bahwa karya Tuhan yang luar biasa itu membuat identitas kita menjadi identitas yang berbeda. Kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah." Ada kata-kata yang sangat luar biasa di situ, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah. Nah, kata kenakan di sini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sama seperti pakaian yang kita pakai, kita perlu untuk mengenakan itu. Dan ini bukan cuma berbicara tentang 1-2 hari. Kita perlu pakai lagi, direnungkan lagi, dipakai kembali. Kita butuh mengenakan itu. Identitas kita akan menentukan perilaku kita. Jadi kalau saya bilang, saya adalah orang yang dikuduskan dan dikasihi, maka itu akan terlihat dari semua gaya hidup kita bersama. Yang kedua, bagaimana kita membangun budaya keserupaan di dalam Yesus, menurut Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang kedua adalah pikiran yang baru. Kalau tadi identitas yang baru, sekarang pikiran yang baru. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima, Filipi 2, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Nah, pikiran dan perasaan di sini bukan berarti tiba-tiba semua kita seia dan sekata. Tidak. Bukan berarti kita tidak boleh berbeda dalam memandang segala sesuatu. Kita harus berbeda. Bahkan kita memang berbagai macam latar belakang yang bisa membuat kita bisa menjadi berbeda. Namun begini, namun dalam berpendapat, dalam perbedaan itu, kita menjadikan Kristus dan firman-Nya sebagai pusat daripada apa yang kita sedang bicarakan, sebagai landasan. Tujuannya cuma satu, mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya untuk kepentingan pribadi atau perasaan pribadi. Nah, yang ketiga, bagaimana kita membangun sebuah budaya yang baru yang berpatokan kepada Kristus? Kita harus punya kebiasaan yang baru. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dalam Filipi yang kedua, firman Tuhan berkata, "Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kita perlu untuk mengosongkan diri kita. Kita perlu untuk merendahkan diri kita. Kita perlu untuk mengambil rupa sama seperti seorang hamba. Supaya apa? Supaya kita bisa mementingkan kehidupan orang lain. Kita bisa mementingkan kebutuhan orang lain. Ini caranya supaya kita bisa membangun sebuah kebiasaan yang baru. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus membangun perkataan yang baru. Yang pertama, identitas yang baru. Yang kedua, kita berbicara tentang pikiran yang baru. Yang ketiga, kita berbicara tentang kebiasaan yang baru. Dan yang keempat, kita berbicara tentang perkataan yang baru. Di ayat yang ke-11 dari Filipi 2 berkata, "Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa."
Nah, perkataan kita adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Lewat perkataan kita, orang lain justru diarahkan pandangannya kepada Allah yang bekerja melalui kita. Kita boleh bandingkan dengan Kolose 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, perkataan Kristus tadi berbicara tentang perkataan firman. Nah, kata perkataan Kristus diam, kata diam di sini tuh dalam, teman-teman sekalian. Kata diam di sini artinya dia tinggal bersama-sama dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jadi bukan cuma sekedar diperkatakan, tapi firman itu tinggal di dalam kita dan dia mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita sehingga kita punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang yang di sekitar kita sesuai dengan makna firman itu. Biar kita sama-sama merenungkan bahwa kita harus punya identitas yang baru. Kita harus punya cara berpikir yang baru, kita harus punya kebiasaan yang baru, kita harus punya perkataan yang baru. Nah, menjadi relevan bukan berarti kita sedang meniru apa yang gereja sebelah lakukan atau orang dunia lakukan untuk menjangkau banyak jiwa. No. Menjadi relevan artinya begini, teman-teman yang terkasih. Kita belajar untuk menjadi serupa dulu dengan Yesus melalui seluruh keteladanan. Yang seperti kita belajar tadi sama-sama ya, bagaimana kita punya identitas yang baru, kita punya kebiasaan yang baru, kita punya perkataan yang baru, kita punya pikiran yang baru. Maka kita butuh untuk menjadi seperti Yesus dulu cara berpikir kita. Menjadi relevan artinya kita belajar menjadi serupa dengan Yesus dalam keteladanannya. Nah, teladan seperti apa sih? Teladannya menderita. Teladannya waktu dia mau berkorban. Waktu dia menjadi hamba dan lewat kehidupan yang sederhana. Sesuatu yang relevan tuh udah harus kelihatan yang wah dan sebagainya. Tapi bangun kehidupan yang sederhana yang orang bisa lihat. Kalau saya sering kata pakai gini, kehidupan yang jujur, kehidupan yang benar-benar bisa dinikmati sama orang lain. Karena waktu kita terhubung dengan orang lain, maka mereka akan sungguh melihat nilai-nilai yang berbeda. Doa saya dan harapan saya, selain saya ingin juga nanti satu saat bisa berkunjung, ketemu dengan teman-teman, doa saya dan harapan saya, biar teman-teman bukan menjadi sebuah gereja yang hanya copycat atau yang hanya melihat apa yang dilakukan oleh gereja lain dan kemudian melakukan itu. No, saya tahu bagaimana Bro Arif, pastornya teman-teman, pemimpinnya teman-teman, memulai pelayanan, Tuhan memanggil dia melalui berbagai macam hal, dan biar teman-teman menemukan sesuatu yang real. Jadilah gereja yang real, jadilah gereja yang mau merangkul, karena Yesus itu orangnya sangat relevan. Jadikan Yesus teladan, jangan jadikan organisasi lain atau gereja yang lain, jangan melihat mereka, tapi jadikan Yesus sebagai patron, sebagai tuntunan teman-teman. Saya yakin dan percaya, maka gereja yang teman-teman bangun akan menjadi berkat, bukan cuma untuk Kota Biak, tapi untuk orang yang ada di sekitar Papua, bahkan bisa berjejaring dengan gereja-gereja yang lain. Terima kasih untuk kesempatannya saya bisa sharing, berbicara bersama-sama dengan teman-teman tentang apa yang Tuhan sedang taruh. Jangan terburu-buru berpikir untuk apa yang harus dilakukan supaya menjadi relevan, tapi mari mulailah dari dalam hati kita. Kita belajar untuk menjadikan Yesus sebagai teladan. Maka Tuhan akan berikan hikmat bagi kita,
bagaimana kita melangkah, dan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan. Percaya kehadiran teman-teman di kota Biak pasti ada dalam rencana Tuhan, dan pasti Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa lewat pelayanan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.